Selamat pagi mahasiswa PBU. Hari ini kita akan melanjutkan tentang polimorfism. Untuk agenda pagi ini kalian akan mendapatkan materi mengenai inheritance kembali ya, yaitu tentang dua tipe inheritance yang generalisasi maupun yang spesialisasi dan perbedaannya bagaimana. Setelah itu baru melanjutkan latihan tentang inheritance maupun polimorfism. Nah, sebelum itu saya akan mencoba membahas mengenai latihan soal yang employee with system dari yang inheritance, dan nanti juga lanjut yang latihan hari Senin kemarin employee with system yang dibuat polimorfismnya. Oke. Nah, saya sudah siapkan program untuk inheritance-nya. Untuk soalnya ada di minggu ke-9 ya. Jadi Anda diminta membuat supaya sistemnya itu bisa menerapkan inheritance kalau misalkan ada dua objek, yaitu regular employee dan temporary employee yang atributnya ada persamaannya di bagian ID, nama, dan salary-nya. Nah, perbedaannya untuk regular ada jumlah anaknya, untuk yang temporary ada awal dan akhir dari bekerja. Jadi ini kalian diminta membuat inheritance, maka nanti karena ada data-data yang sama, tiga data yang sama, Anda harus buat dalam bentuk buat kelas baru yang merupakan kelas parent dari regular maupun temporary employee yang menampung tiga data yang sama tersebut ya. Kemudian berikutnya metode yang diminta masukkan ke dalam kelas tersebut ada menampilkan data-data employee, menghitung bonus, di mana menghitung bonusnya berbeda tergantung tipenya, apakah regular ataupun temporary. Oke. Nah, untuk programnya yang pertama tentunya kelas parentnya employee ya. Kenapa dibuat kelas parent? Karena dari dua objek regular ataupun temporary ada yang sama data-datanya. Misalnya ada metode yang sama juga nanti kita akan masukkan ke dalam kelas employee ini. Oke, datanya dulu atau atributnya dulu. Tiga yang sama yaitu ID, name, dan salary-nya, basic salary-nya. Oke, itu dimasukkan ke kelas employee. Nah, sedangkan di kelas regular untuk data membernya, bentar saya tutup dulu yang ini. Hanya satu yang membedakan, yaitu jumlah anak. Sedangkan yang temporary ada dua data lagi yang membuat spesial untuk temporary, yaitu start dan end date ya, dari bekerjanya dia mulai sampai akhirnya. Nah, jangan lupa setiap kali membuat inheritance jangan lupa titik 2 parent class ya. Employee kita buat kelas employee yaitu kelas parent, maka temporary mempunyai parent employee, demikian pula regular kalian tambahkan titik 2 employee. Itu jangan sampai lupa kalau sudah inheritance maupun polymorphism. Nah, kemudian untuk konstruktor dan properties mengikuti sesuai yang kalau ada ketentuan ya ikuti ketentuan, kalau tidak ya buat defaultnya saja. Contoh misalnya untuk regular propertiesnya ya, kalian mau tambahkan pengecekan boleh, harus jumlah anaknya itu kan harus positif dan seterusnya, silahkan ditambahkan true exceptionnya. Nah, kemudian untuk konstruktor ini juga bebas sebenarnya ya, mau menyediakan yang default juga boleh, hanya yang berparameter juga boleh, tidak ada ketentuan. Nah, misalkan nih hanya yang parameter saja, jadi ketika membuat pegawai baru entah regular entah temporary harus memasukkan data-datanya. Untuk regular, nah data-datanya bagaimana ya, semestinya mulainya dari yang kelas parent dulu. Oke, konstruktor employee ini juga saya buat sama, harus ada parameternya. Jadi 3 data membernya ya, parameter data-datanya yaitu 3 data tersebut akan dimasukkan ke parameternya kelas employee, dimasukkan ke propertiesnya. Kemudian
konstruktor employee ini akan dipanggil di konstruktor kelas anaknya dengan cara memanggilnya base kurung buka. Jadi base kurung buka itu memanggil konstruktor. Jadi urutannya sesuai tadi konstruktor employee dari ID, nama sama basic salary-nya. Nah, 3 isian ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari variabel parameter konstruktor kelas regular. Jadi ID, name, basic salary ini dikirim ke konstruktor employee. Kemudian yang datanya regular yaitu jumlah anaknya juga dipasingkan ke parameter konstruktor. Nah, ini yang number of child ini yang akan dimasukkan ke property dari kelas regular. Demikian hal yang sama dilakukan untuk temporary. Jadi konstruktornya menerima juga parameter dari employee yaitu ID, name, dan basic salary, nanti dikirimkan dengan cara memanggil konstruktor employee base kurung buka. Nah, kemudian konstruktor temporary untuk data-datanya dia 2 parameter pertama ya, nanti yang akan dimasukkan ke properties. Oke, itu untuk yang kelas employee temporary maupun regular pada konstruktornya. Nah, sekarang bagian yang terakhir metodenya, yang mulai dari parent class dulu. Kalau memang metodenya itu nanti bisa diganti-ganti oleh anaknya dan namanya juga kebutuhannya sama, boleh dibuat virtual override. Tapi kalau tidak sama antara satu anak sama yang lain, metodenya butuh sendiri-sendiri ya. Jadi nggak ada yang khusus, kalian buat aja di masing-masing kelas anak. Ya. Jadi untuk yang ada di slide kebetulan sama metode yang diinginkan, yaitu bisa menampilkan dan bisa menghitung bonus. Jadi ini metode display maupun metode calculate bonus bisa dibuat metode yang virtual override. Jadi di parent disiapkan, nanti anak-anaknya tinggal ganti sesuai kebutuhan. Contoh kebutuhannya ini adalah calculate bonus. Regular sama temporary sama-sama hitung bonus tapi rumusnya beda. Tapi kan ada metode yang sama yaitu kalau menghitung bonus. Jadi boleh disiapkan di parent class metodenya untuk virtual, nanti bisa diganti di override di masing-masing anaknya. Yaitu kalau memang ada yang sama di kelas anak-anaknya tetapi isinya beda, boleh di virtual override. Tapi kalau metodenya benar-benar khusus ya, jadi misalnya nih di kelas temporary punya di kelas yang reguler punya metode menghitung gaji pensiun misalnya. Sedangkan di kelas temporary tidak ada diberikan gaji pensiun ya, tunjangan pensiun tidak ada. Maka ya udah penghitungan bonus gaji pensiun itu hanya masuk ke reguler saja, tak usah dibuat virtual override karena benar-benar khusus untuk yang reguler. Temporary kan tidak punya ya. Jadi kalau memang metode itu benar-benar khusus untuk masing-masing kelas anak, masukkan saja ke kelas anak, tidak perlu dibuat menjadi virtual override ya. Jadi virtual itu kan dari parentnya. Jadi kalian buat virtual override, kalian buat metode overriding kalau memang setiap anak kemungkinan bisa punya metode itu dan bisa mengganti sesuai kebutuhan. Oke, itu metode overriding ya. Kebetulan contoh yang pernah ada kok selalu tepat dibuat metode overriding. Nah, jadi bukan selalu ya, jadi bergantung kebutuhannya. Oke, jadi untuk yang employee based system kebetulan display dan calculate bonus dilakukan juga di kelas temporary maupun regular sehingga bisa dibuat jadi overriding ya. Nah, untuk yang employee sendiri displaynya hanya menampilkan datanya employee saja yaitu ID, name sama basic salary-nya. Nanti di kelas anak misalnya yang regular metode itu akan di override. Nah, selain nampilkan yang displaynya parent base titik display itu berarti displaynya parent yaitu nampilkan ID, name dan basic salary, diikuti ya display regular diikuti karena regular punya jumlah properti anak
properti jumlah anak diikuti informasi tentang jumlah anaknya, plus diikuti nanti penghitungan bonus khusus untuk yang reguler. Jadi memanggil metode kalkulus. Ini kalau mau eksplisit bisa pakai discalculate bonus. Nah, metode calculate bonus ada di bawahnya ini. Nah, jadi bonus untuk reguler. Kemudian yang untuk temporary sama dengan yang reguler. Jadi menampilkan dulu isi displaynya parent class ya, employee, yaitu berupa ID, name sama basic salary. Nah, diikuti data-datanya temporary, awal akhir kerja, kemudian juga penghitungan bonus khusus untuk bonusnya temporary karena calculate bonus di override oleh kelas temporary. Oke, seperti itu. Nah, sekarang metode yang kedua menghitung bonus. Karena di slide juga tidak ada informasi apapun ya mengenai hitung bonusnya employee, kan tidak ada ya. Bonus hanya untuk yang reguler berapa, temporary berapa ya. Maka karena dibuat virtual override, metode overriding parent class ya tidak mengeluarkan apa-apa, nilainya hanya mengeluarkan nilai 0, jadi tidak ada rumus apa-apa. Ya kembalikan 0. Kenapa 0 ya? Misal karena tipe datanya. Kalau misalnya mau integer ya return 0, kalau double ya return 0.0 boleh atau return 0 silahkan. Jadi metode calculate bonus ini akan disesuaikan atau di override dengan kebutuhan kelas anaknya. Untuk yang reguler, oke balik ke rumusnya. Reguler untuk bonusnya persamaannya gaji basic salary ditambah tunjangan anak. Nah ini terserah mau dibuat dua fungsi boleh, dua metode boleh, mau dibuat satu metode masuk ke dalamnya silahkan. Jadi tunjangan anaknya adalah jumlah anak dikalikan 20% dari basic salary. Maksimal anaknya hanya 3 yang ditanggung. Jadi berikan if dulu. Oke, jadi override metode calculate bonus dengan ini headernya harus sama persis dengan employee ya. Calculate bonus kurung buka kurung tutup virtual diganti override, double tetap double. Jadi jumlah anaknya yang ditanggung maksimal 3. Jadi kalau lebih dari 3 atau sama dengan 3 dianggap tetap 3. Rumusnya masuk. Tunjangan anaknya adalah jumlah anak ya. Jumlah anak dikalikan 20% gaji dasar ya. Jumlah anak dikalikan 20%. Sehingga bonusnya tadi rumusnya basic salary tambah tunjangan anaknya, return allowance-nya. Nah, ini bonus total dari pegawai reguler. Untuk pegawai temporary, nah rumusnya, bonusnya itu 10% gaji basic ditambah bonus kedatangan. Bonus kedatangan sendiri jumlah kedatangannya berapa dikalikan 1% dari basic salary. Jumlah kedatangan adalah selisih antara tanggal akhir sampai dari tanggal awal sampai tanggal akhirnya bekerja. Oke. Jadi boleh hitung terserah mana dulu ya, mungkin yang berapa hari sih dia sudah bekerja bisa kalian lihat dari jumlah harinya. Jadi bisa menggunakan terserah, ini bisa macam-macam caranya. Salah satu misalnya end date tanggal kerja akhirnya dikurangi start date, ambil selisihnya hari dengan cara ngambil titik disnya, ini juga bisa. Mau pakai fungsi subtract juga boleh ya. Kemudian sudah tahu jumlah kedatangannya, maka dikalikan 1% dikalikan basic salary. Nah ini bonus kedatangan. Nah rumus bonus yang terakhir sesuai dengan yang di slide tadi, 10% kalikan basic salary ditambahkan bonus kedatangan. Nah ini menjadi bonusnya pegawai temporary. Nah sudah semuanya siap di dalam kelas employee reguler maupun temporary. Nah baru kita membuat program untuk melengkapi formnya. Nah antarmukanya misalnya satu form saja ya bisa seperti ini ya. Jadi saya siapkan untuk yang 3 pertama ini yang semuanya ada baik di reguler maupun temporary, yaitu ID, name, dan salary. Kemudian siapkan 2 radio button untuk milih nanti mau create anak reguler atau temporary employee. Nah kalau reguler nanti ngisi number of child, kalau temporary ngisi start and working date.
nanti tambahkan. Nah ini kita masih inheritance ya, tambahkan dengan konsep inheritance dan tampilkan datanya. Oke, jadi yang dilengkapi add dan display. Oke, yang add dulu karena masih inheritance ya, ini jadi ini saya bahas yang inheritance dulu, baru nanti pindah ke yang polymorphism. Karena inheritance maka masih dibedakan listnya, jadi yang nambah pegawai regular ditampung di list of regular, nanti untuk yang list of temporary untuk pegawai yang temporary. Oke, button add-nya isinya adalah ya, pertama mengambil data dari 3 text box yang di atas untuk data yang sama dari temporary maupun regular. Kemudian untuk pemilihan radio button yang pertama yang regular dulu butuh data yang keempat yaitu jumlah anak, ngambil dari numeric updown ya, convert ke integer. Setelah itu ini objeknya diciptakan. Objek apa? Nah, karena hanya satu konstruktor yaitu berparameter ya, menciptakan objeknya new regular harus memasukkan parameternya ya, parameter konstruktor berparameter urutannya disesuaikan dengan masing-masing konstruktor yang dibuat. Jumlah anak, ID, name, basic salary yang mengambil dari variabel yang sudah ada di atasnya ini. Masukkan ke objek regular. Jadi reference sama objek tabnya sama ini ya. Kemudian karena sama, semestinya metode overriding semestinya nggak terlalu kepake, tapi tidak apa-apa, nanti biar konsep ke polymorphismnya mudah ya. Nah, jadi tambahkan objek regular itu kemana ya? Ke list dari employee regular, yaitu list of regular. Kemudian tampilkan ke list box info data-data dari pegawai regular, panggil metode display ya, kan tadi di display kita tampung ke string dengan diakhiri \n, maka split berdasarkan enter ya, data yang di create new tadi kita akan tampilkan ke list box ya. Yang membedakan di bagian radio button yang temporary hanya pada penciptaan objeknya ya, karena temporary butuh 4, butuh 5 ya, ID, name, basic salary plus start and date working time yang diambil dari the time picker. Nah, maka yang diciptakan di sana. Oke, nambahkannya tentu bukan list of regular lagi, tetapi nambahkannya adalah list of temporary untuk menambahkan objek temporary. Oke, itu untuk penambahan. Nah, jadi kalau masih inheritance, nyiapinnya masih ke dalam 2 list yang terpisah. Setelah itu kalau misalkan ditampilkan, nampilkannya sendiri-sendiri karena ada 2 list ya. Pertama di clear dulu list boxnya jelas. Nah, pertama nampilkan untuk regular employee yang bacanya dari list of regular ya, metode menampilkannya dipanggil di sini display. Kemudian untuk menampilkan temporary, waduh ini belum saya ganti. Untuk menampilkan temporary ya, saya ganti sekarang di sini aja. Berarti temporary ngambil dari list of temporary. Maka yang ditampilkan adalah objek dari temporary ini ya, jadi karena untuk setiap temporary di listnya akan ditampilkan. Oke. Jadi itu untuk menampilkan data masing-masing objek, entah regular entah temporary. Oke, coba dijalankan. Misalnya ID-nya 1, namanya A, gajinya 2000, regular anaknya 2, add. Namanya B, gajinya 2000 sama, tapi saya kasih anak misalnya 4. Kemudian untuk pegawai berikutnya ya, saya buat sama aja gajinya, misalnya oke, ada 3
3 pegawai. Nah, display pegawai pertama tadi kan 1 dan 2, gajinya 2000 ya. Nanti kita hitung perbedaan gajinya dengan bonusnya ya. Perbedaan bonusnya maksud saya. Terus untuk lem 3. Oke. Coba bisa dihitung untuk yang reguler. Mana tadi? Ini ya. Jumlah bonusnya adalah jumlah anak dikalikan 2% dari gaji dasarnya. Jumlah anak untuk pegawai pertama adalah 2, gaji dasarnya adalah 2000. Ya, 2000 dikalikan 20%, sorry. 2000 dikalikan 20% itu 400. 400 maksud saya. 20% dikalikan 2400. 400 dikalikan jumlah anaknya 2, 4 kali 2 lah. 400 kali 2 8 ya, tadi 800. Nah, 800 akan dimasukkan atau ditambahkan ke basic salary-nya. Jadi 2000 tambah 800 2800 ya. Benar berarti. Kalau jumlah anaknya 3, jumlah anaknya tadi saya isinya bukan 3. Jumlah anaknya saya isi tadi adalah 4. Nah, dianggap jumlah anaknya adalah 3. Oke. Maka akan menghitung maka jumlah anaknya tadi dihitungkan 3 ya. 3 dikalikan 20% kalikan 2000. Tadi 20% kalikan 2000 adalah 4. 4 kalikan 3 12.000. Jadi tampilan programnya, saya tutup programnya tadi. Jadi kalau misalnya tadi jadi seperti ini. Nanti kalau mau diperbaiki silahkan ya. Jadi 1200 bener ya. Oke, saya jumlah number of child-nya 4 gitu ya, benar ya. Oke, nah ini ada perbedaan ya. Number of child-nya tadi 4, di sini kok 3. Nah, ini karena perintahnya kurang tepat. Oke, saya perbaiki dulu. Number of child-nya 3, dianggap 3 ini semestinya kalau pengen lebih tepat seperti ini. Saya bedakan aja. Jadi saya perbarui dulu karena ini ngefek di displaynya gitu ya. Oke. Yang pertama, supaya tetap tersimpan 4, bukan langsung diubah jadi 0 untuk kalau jumlah anaknya lebih dari 3. Maka ya terpaksa membuat if else 2 ya. Jadi khusus untuk yang jumlah anaknya lebih atau sama dengan 3, maka selalu perkaliannya jumlah anaknya 3 dikalikan. Nah, tapi kalau untuk yang jumlah anaknya 0, 1 atau 2 ya ngikutin isi anaknya berapa. Oke. Nah, ini jadi saya ubah ini supaya ketika displaynya tidak mengambil nilai terbaru. Kok tadi langsung diubah jadi 3. Oke. Itu saya coba lagi. Saya cuma anaknya 5. Nah, ini kan karena menampilkan data yang ada di form tadi. Nah, sekarang metode display. Nah, tetap 5 ya. Dengan nilai sama dengan kalau jumlah anaknya 3. Jumlah anaknya 3 gitu ya. Oke, displaynya, nah, gajinya bonusnya ya. Nilainya sama. Oke, itu yang inheritance. Nah, sekarang kita coba bandingkan kalau polymorphism. Oke, untuk polymorphism saya juga sudah siapkan, nanti coba langsung saya pertunjukkan gitu ya dari perbedaannya ya. Untuk polymorphism bedanya dengan inheritance hanya di bagian formnya. Jadi kalau polymorphism memang kita akan melihat perbedaannya ketika sudah di tahap aplikasinya. Untuk di bagian kelas-kelasnya baik employee, regular maupun temporary tidak ada perbedaannya. Jadi benar-benar sama. Nah, kecuali kalau di inheritance kalian buatnya belum virtual overriding. Nah, itu harus dibuat virtual overriding. Oleh karena itu untuk memastikan saya cek kembali apakah sudah saya buat menjadi virtual overriding.
override untuk display maupun calculate sudah ya. Jadi di sini sudah saya siapkan untuk calculate bonus maupun display sudah override semuanya ya. Jadi pastikan saja kalau sudah polymorphism, metode yang memang akan dipanggil lewat kelas parentnya dan jenisnya metodenya adalah sama persis gitu ya, maka harus dibuat overriding untuk headernya ya. Kemudian setelah itu sudah pasti benar untuk metode-metodenya, baru masuk ke bagian formnya. Nah, untuk formnya yang pertama kali Anda harus lakukan adalah mengubah listnya. Tadi 2 list menjadi 1 list saja. Oke, jadi kalau saya sandingkan gini mungkin kelihatan gitu ya. Jadi yang pertama kalau inheritance itu ada 2 list dari masing-masing objek kelas anak. Nah, kalau polymorphism hanya menyiapkan 1 list yang bertipe reference type-nya adalah kelas parent-nya, yaitu list of employee. Itu bedanya. Jadi ini yang akan kita pakai nanti untuk konsep polymorphism-nya. Polymorphism ya. Jadi list 1 saja. Kemudian button add-nya karena dia hanya 1 list saja, maka perbedaannya yaitu ketika create ya. Create objeknya. Kalau yang inheritance regular ditampung ke regular. Nah, kalau sudah polymorphism, nah saya cara yang kedua ya. Jadi saya gunakan sebuah objek untuk menampung nantinya objek regular ataupun temporary. Nah, objek yang saya siapkan adalah reference type-nya yaitu kelas employee. Jadi saya siapkan objek bertipe employee, karena belum di-create berikan nilai awal adalah 0. Ini jangan lupa ya, sama dengan 0 jangan sampai lupa. Kemudian setelah diciptakan objeknya, maka employee tadi akan diciptakan sebagai objek. Kalau radio button regular ya new regular. Oke. Nah, bedanya kalau yang inheritance regular sama dengan regular, new regular ya. Kalau kan employee sama dengan new regular. Nah, isinya sama persis dengan yang tadi. Nah, karena hanya berbeda jenis objeknya, maka meng-add ke listnya saya masukkan ke bawah saja. Jadi langsung ke bagian radio button else untuk employee yang new temporary. Di sini kan temporary sama dengan new temporary. Kalau polymorphism employee sama dengan new temporary. Oke. Kemudian ini yang paling penting ya. Objek employee tadi yang sudah di set anak-anaknya akan ditampung atau di-add ke dalam list. Listnya list yang satu tadi, list of employee. Jadi perintah ini semestinya di luarnya if else, karena kan sama-sama ya namanya employee, ini juga kan namanya employee, cuma beda objeknya, yang satu regular satu temporary. Ya lebih baik taruh di luarnya if else, 1 kali kerja selesai. Kemudian tampilkan juga. Nah, ini displaynya akan menjalankan metode overriding nantinya. Kalau misalnya tadi new-nya new temporary, dia akan memanggil proses override-nya displaynya temporary. Kalau di sini tadi misalnya regular, maka displaynya akan override ke kelas regular. Seperti itu. Oke, saya coba tunjukkan ya yang displaynya ini ya, untuk di bugnya biar kelihatan overridingnya. Misalkan saya menambahkan sebuah objek yang regular saja, anaknya satu saja, add. Nah, ini Anda lihat. Ini akan masuk, perhatikan. Nah, lihat menuju ke kelas regular. Nah, jadi override display. Ya, meskipun shape employee ya yang merupakan reference type-nya, tetapi karena yang create adalah regular dan ada override terhadap display, maka akan menjalankan displaynya regular. Seperti itu. Oke, semoga pengubahan dari inheritance menuju polymorphism jelas ya. Lebih ringkas yang polymorphism jelas ya. Untuk metode penambahannya ya beberapa baris di inheritance kan untuk setiap objek berbeda. Kemudian di bagian
ini saya tutup aja, menampilkan data-datanya. Oke. Untuk list of employee pada polymorphism, ya, karena listnya cuma satu, maka ada dua pendekatan secaranya. Misalnya saya langsung mau tampilkan semua isinya list, ya, dari awal sampai akhir urut, maka supaya lebih bisa dibedakan mana yang reguler mana yang temporary, ya, diberikan kalimat yang berbeda. Jadi ada pengecekan dulu. Kalau employee yang ada di list employee tadi dia reguler, tambahkan kalimat di list box regular employee. Kalau dia adalah temporary, S berarti ya tambahkan temporary. Ya, jadi misalkan saya masukkan data dulu biar kelihatan. Nggak usah saya ubah aja ya. Sebentar. Nah, saya belum. Ya, lupa mengisi ID-nya, saya ulangi lagi. Anaknya 2, kemudian yang temporary ini saya isi ID-nya dulu. Kemudian data yang ketiga. Anaknya 2. Nah. Jadi ada keterangannya regular employee, temporary employee, regular employee. Jadi ya sesuai urutan data yang masuk. Data pertama kali saya masukkan regular, yang kedua temporary, data yang ketiga yang saya masukkan adalah yang regular. Nah, itu kalau mau menampilkannya urut, ya, dari awal sampai akhir inputan sesuai inputan yang dimasukkan. Nah, kalau misalkan kepinginnya sendiri-sendiri, yang reguler ditampilkan dulu, kemudian yang temporary baru ditampilkan berikutnya. Nah, ini saya ubah sedikit. Ya, saya siapkan juga. Jadi kalau mau sendiri-sendiri, tampilkan dulu yang reguler. Maka ada 2 kali for each. Ya. Pertama, pasti for each-nya kan terhadap isinya list of employee. Nah, ini khusus untuk yang reguler karena kan mau yang reguler. Jadi kalau memang reguler baru ditampilkan. Ya, mirip dengan yang di atas cuma diganti kalau temporary. Jadi kalau sudah temporary baru ditampilkan. Jadi ini dikelompokkan dulu sendiri-sendiri. Kalau tadi yang atas for each-nya 1 kali, ya, menampilkannya ya sesuai urutan data yang dimasukkan ke list. Siapa yang duluan, yang pertama, berikutnya yang kedua. Nah, jenisnya ya diberi keterangan. Ya, jadi nampilkannya 1 kali. Proses list nampilkan ke list box-nya cuma perintah sekali. If-nya untuk menampilkan kalimat keterangan apakah employee-nya regular atau temporary. Sedangkan kalau per kelompok regular sendiri, temporary sendiri, ya if-nya untuk supaya benar ini yang ditampilkan sesuai kebutuhan. Kalau regular ya regular, kalau temporary ya temporary. Oke, saya jalankan. Misalnya saya masukkannya nggak urut ya, jadi biar kelihatan bahwa dia nanti sudah dikelompok-kelompokkan. Yang kedua, nah, kemudian yang ketiga saya masukkan lagi yang nilainya ngawur aja. Kemudian saya masukkan lagi, atau langsung saya display aja ya 3 ya. Nah, ini ya, tinggal disusun aja nanti kalimatnya. Jadi kalau yang reguler ditampilkan dulu, berikutnya baru yang temporary. Kalau secara urutan tadi kan 1 reguler, 2 temporary, 3 reguler. Nah, ini dipisah, reguler ditampilkan dulu 1 sama 3, temporary kan pegawai yang kedua. Oke, itu untuk yang polymorphism. Nah, bedanya dengan yang inheritance bagian button display-nya, ya kalau inheritance ada 2 list. Maka kalau yang di inheritance, ya for each-nya pasti 2 karena listnya 2 berbeda. Pertama for each untuk list regular, yang kedua for each untuk list of temporary.
ya. Tidak perlu pengecekan apakah reguler atau apakah temporary, tidak perlu karena yang ini inheritance. Oke. Jadi saya harap kalian bisa membedakan atau bisa mencoba membuat, kalau misalnya diberikan inheritance minta diubah ke polymorphism, entah apapun kasusnya ya konsepnya sama. Nah, oke, saya coba tunjukkan lagi cara yang berbeda. Untuk yang polymorphism, pada jawaban yang tadi pegawai pada konstruktornya employee hanya disiapkan yang berparameter. Maka pada formnya ya kalian buat dulu, siapkan dulu variabel-variabel parameternya, baru create-nya untuk yang berparameter entah regular ataupun yang temporary yang memanggil konstruktor tersebut yang berparameter, sehingga di formnya juga sudah masuk variabel-variabel parameter tersebut. Nah, sekarang saya coba cara yang kedua. Kalau menyiapkannya konstruktor itu tidak yang berparameter, tapi yang kita coba pakai cara yang default. Perbedaannya apa? Di bagian formnya ya, ada sedikit perbedaan. Oke, sebelumnya saya tunjukkan dulu untuk konstruktor employee. Ini sudah saya siapkan konstruktornya yang default maupun yang berparameter ya, jadi tetap ada yang berparameter tapi juga menyiapkan yang default. Nanti bagaimana caranya kalau saya mau pakai yang default pada form, itu bedanya dengan yang program tadi. Jadi yang regular sama, ada dua, yang default disiapkan, yang berparameter juga disiapkan. Oke, karena yang berparameter kan tadi sudah, jadi saya tutup dulu. Saya coba perlihatkan, ini yang default sudah disiapkan, terus manggilnya juga default ya, kosongan juga ya. Nah, itu gimana ya nanti di formnya ya, temporary juga seperti itu. Saya siapkan dua, default dan berparameter. Nanti kita fokus ke yang default. Terserah kalau default ya, contoh di sini ya, saya mau kasih nilai awal seperti ini boleh, mau dikasih time now juga silahkan, bebas ya. Oke, jadi perbedaannya dengan yang tadi adalah pada penciptaan objeknya ketika diinputkan data baru ya, karena hanya bisa pakai yang, anggaplah hanya kita pakai default aja, nggak usah pakai yang parameter. Oke, yang ini yang saya siapkan sudah berupa form-form, jadi seperti yang di contoh tampilan di latihan employee system itu kan sebenarnya juga beberapa form, tapi saya perbolehkan untuk yang kalian buat cuma satu form aja. Oke, untuk form-formnya coba dilihat dulu ya. Form menu, kemudian untuk input, add-nya di sana. Jadi nanti list box-nya hanya data yang di add saja. Kemudian untuk nampilkan ada radio button 3 ini bisa nampilkan berdasarkan kategori, nampilkan semua urut sesuai inputannya gitu ya. Regular khusus yang regular saja, temporary yang temporary saja. Oke. Jadi pertama yang pasti perbedaannya kalau satu form dengan multiform, yang harus kalian cek adalah kalau sudah multiform, setiap kelas jangan lupa kata public di depannya. Public employee, public class employee, kemudian public class regular, pastikan sudah ada kata public, kalau enggak nanti error. Kemudian public temporary, itu yang pertama harus pastikan kalau sudah multiform. Kalau satu form kalian nggak tambahkan public nggak masalah ya, karena cuma satu form saja. Nah, kemudian yang kedua di form menu. Nah, ini tempat untuk menampilkan list, menuliskan listnya. Ini kan saya langsung ke polymorphism ya, tidak ke inheritance, jadi langsung ke polymorphism. Jadi satu list saja, jadi list of employee di form menu. Jadi nanti di form input maupun form display akan memanggil list of employee bagian form menu. Supaya bisa dipanggil di form display maupun form input, jangan lupa kata public ya. Kalau nggak ditambahkan public, tidak dikenali list of employee ini. Itu yang pertama kali harus ditambahkan ya. Untuk yang toolstripnya
saya nggak jelaskan. Untuk input dulu sekarang, form input. Nah, tadi kita akan mencoba memakai konstruktor tanpa parameter, konstruktor default di bagian inputnya. Perhatikan ada sedikit beda gitu ya. Karena hanya menggunakan konstruktor default, nah berarti kan belum ada isinya untuk masing-masing propertiesnya belum diberi isi. Nah perhatikan ada sedikit perbedaan ya. Supaya bisa polymorphism ini tetap sama ya, menyiapkannya tetap sama, disiapkan sebuah employee, reference type-nya employee. Nah yang ini bagian penciptaan objeknya, jadi polymorphismnya terjadi di bagian ini kan ya, polymorphism ya. Perhatikan, karena bukan hanya kita akan menggunakan default constructor, maka ketika polymorphism terjadi, jadi employee diciptakan objek regular, nah propertinya masih kosong. Nah kita harus isi propertinya dari text box ataupun numeric updown yang sudah disiapkan pada form. Lihat, properti ID membaca text box ya, integer. Kalau ini saya buat employee ID-nya integer. Name membaca text box. Salary juga membaca text box. Nah, hati-hati ya sekarang. Nah, perhatikan ini ada downcasting. Jadi, kenapa di downcasting? Karena employee ya, variabel employee atau objek employee tipenya adalah parent class. Dan number of children merupakan atribut di dalam child class yaitu regular. Jadi harus downcasting untuk mendapatkan properti number of children. Oke, saya coba tunjukkan. Kalau hanya employee saja yang dipanggil, jadi employee titik itu ya. Saya tuliskan ya, employee titik. Nah, ini adalah data-data ataupun metodenya kelas employee saja, dari basic, ID, sama name, itu propertinya employee. Metodenya calculate dan display. Betul, kalau metode kan tidak berbeda namanya, tapi kalau Anda perhatikan ini adalah paling kelihatan dari propertinya ya. Jadi ini adalah punyanya kelas employee, karena 3 properti saja. Padahal regular itu kan butuh data keempat, yaitu jumlah anak, number of children. Nah, gimana cara mendapatkannya ya? Kalian lakukan downcasting. Jadi employee ubah dulu jadi regular. Jangan lupa kurungnya ya. Downcasting diperlukan karena data itu hanya ada di kelas anak, tidak di kelas parent ya. Padahal objek employee yang mau dipakai untuk polymorphism itu adalah kelas parent. Oke, itu yang membedakan kalau penciptaan objeknya tidak menggunakan konstruktor berparameter tapi pakai default. Jadi ngeset ke setiap properties sendiri-sendiri ya, khusus untuk properties yang memang hanya ada di kelas anak, kalian harus pakai downcasting ya. Jadi ubah dulu ke kelas anak baru bisa memanggil properties kelas anak. Nah, itu dilakukan juga di radio button yang kedua yang temporary ya. Oke, jadi polymorphismnya untuk yang temporary employee dengan default constructor juga. Nah, karena ada 2 data yang khusus punyanya kelas temporary, maka ada 2 proses downcasting untuk mendapatkan awal bekerja dan akhir bekerjanya. Jadi downcasting dulu, employee menuju ke temporary. Setelah itu kurung tutup kurung bukanya jangan lupa, baru bisa memanggil start date ya. Jadi kalau lupa kurung buka kurung tutupnya beda artinya. Jadi misalnya ini tuh ya, langsung saya kenakan titik. Nah, ini titiknya ini terhadap employee ya. Jadi employee titik, jadi titik itu lebih dulu dilakukan dibandingkan yang kurung-kurungnya ini. Jadi kalau kalian kepingin downcasting ke mana ya, pastikan dulu kurung buka tutupnya itu ya untuk hasil setelah downcasting. Baru setelah
itu, ini kan berarti sudah di downcastingkan jadi temporary, muncullah end sama start date-nya. Ya, jadi hati-hati proses downcasting diperlukan di tahap ini ya. Itu saja yang berbeda, selebihnya sama ya, menampilkan dan seterusnya sama. Oke. Nah, untuk proses menampilkan bisa di luarnya if else, karena kan sama-sama variabel employee, objek employee. Jadi menambahkan ke listnya. Oke, lupa saya terangkan bahwa listnya ada di form menu. Jangan lupa manggil form menu titik list of employee. Jadi tambahkan karena nama objeknya adalah employee, satu kali proses setelah if else, dan juga menampilkannya juga satu kali proses setelah if else. Nah, di form display-nya ya bergantung radio button yang dikerjakan yang mana. Kalau yang all ya caranya mirip dengan yang tadi, for it satu kali saja. Ini kalau mau mengeluarkannya urut ya, jadi dikasih keterangan, atau kalau kalian mau pakai kategori ya sama seperti yang tadi saya bahas di polymorphism cara dengan konstruktor parameter gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya regular saja ya ada pengecekan. Jadi kalau regular baru ditampilkan. Kalau misalkan temporary ya sama dengan yang regular. Kalau employee temporary baru ditampilkan. Oke. Nah, hasilnya mestinya tidak berbeda. Cuma ini dalam bentuk multiform. Saya nggak ubah aja. Kemudian nampilkannya ya, nampilkan semua, nampilkan regular, nampilkan temporary. Oke, itu pembahasan untuk yang employee system ya. Untuk kalau mau ditambahkan remove silahkan, yang saya bahas yang add saja. Oke, sekarang masuk ke materinya ya. Jadi ini saya tutup dulu. Jadi baru masuk ke materi hari ini yang baru. Nah, untuk materi hari ini ke arah generalized and specialization inheritance. Nah, sebelumnya coba review lagi ya. Jadi tentang parent class, derived class. Jadi parent class biasanya digunakan untuk menampung data-data yang general, yang dipunyai, yang sama yang dipunyai oleh masing-masing anaknya maupun metode yang sama juga. Kemudian yang derived itu yang khusus-khusus gitu ya. Nah, istilahnya untuk yang bis kurung buka, perintah titik 2 bis kurung buka tutup ya, entah nanti ada isinya atau enggak, jangan lupa ini artinya memanggil konstruktor. Bis titik itu memanggil isinya, bis kurung buka tutup memanggil konstruktornya parent. Bis titik apapun itu, entah metode entah properties, memanggil isinya metode atau propertiesnya parent yang bukan private. Virtual itu adalah metode yang akan bisa di override oleh anak-anak dari kelas parent, dan override adalah penanda bahwa kelas anak mengoverride metodenya kelas parent ya. Oke, tentang inheritance sekarang ya. Di dalam C# yang diterapkan adalah inheritance yang jenis single. Sebenarnya jenis inheritance itu macam-macam. Nah, untuk yang single inheritance itu yang sudah kita lakukan, suatu kelas merupakan anak dari satu kelas saja. Ya, jadi kelas pairnya cuma satu. Ya, kelas anaknya mengacu ke parent yang satu itu saja. Itu yang disebut single inheritance. Ya, berarti kalau yang bukan single adalah sebuah kelas itu parentnya bisa banyak. Nah, ini di dalam C# sebuah kelas parentnya cuma satu. Oke, untuk tipe atau kebutuhan kita kapan melakukan inheritance yang sudah pernah dilakukan sampai saat ini bagi kalian, yaitu yang generalization ya. Jadi kita akan mengelompokkan, pasti ya, mengelompokkan properti dan metode yang sama, dimasukkan, dibuat kelas baru itu kita sebut kelas parent
Ya, jadi ini yang kita sudah coba. Ya, jadi baik aplikasi Shape, ya kan ada yang sama top levelnya. Oh, saya buat kelas parent yaitu kelas Shape gitu ya. Sehingga kelas anaknya nanti yang khusus-khusus aja, yaitu untuk nambahkan kalau rectangle berarti width height, kalau circle nambahkan radius dan seterusnya. Yang barusan dibahas waste system juga gitu ya, employee waste system. Kita tambahkan satu kelas baru employee untuk nampung nama, ID dan gaji dasarnya, gaji pokoknya. Temporary dan regular dipakai untuk yang khusus-khusus ya. Jadi kita membuat itu, kita melakukan generalisasi terhadap hubungan ayah dan anaknya. Nah, sekarang yang kita akan coba bahas yang jenis kedua. Bagaimana yang jenisnya spesialisasi ya. Jadi spesialisasi itu tujuannya untuk mengextend, jadi untuk mengembangkan kelas yang sudah ada dibuat lebih spesifik ya. Jadi agak beda ya. Kalau generalisasi misalnya ya, kelas temporary sama kelas regular employee kan pertamanya dua objek yang berbeda. Ada buat kelas temporary dulu, ada buat kelas regular. Jadi ada dua kelas, regular sama temporary, dua kelas yang berbeda misalkan. Terus dilihat loh, kok ada yang sama ya tipe data, tipe-tipe kok ada yang sama atribut sama metodenya. Wah, saya buat kelas baru ya, yaitu yang menaungi data-data yang sama yang kita sebut kelas parent. Jadi yang sama-sama dimasukkan semua ke kelas parent, yaitu kelas employee. Nama, ID, basic salary, metode display virtual, metode calculate bonus virtual. Yaitu general. Jadi buat kelas baru untuk nampung data-data yang sama ataupun metode yang sama. Nah, kalau spesial, kelasnya sudah ada, kemudian mau dibuat lebih spesifik lagi, lebih spesial lagi. Ya, jadi mengembangkan dari yang sudah ada. Nah, ini yang kita akan coba buat hari ini. Ya, oke, diberikan contoh untuk generalisasinya, kan tadi saya sudah bahas. Jadi konsepnya dari dua kelas yang pertamanya sendiri-sendiri, ternyata ada kebutuhan buat kelas baru yang menaungi atau yang berisi data-data yang sama dari dua kelas yang pertamanya berbeda. Nah, ini kita sebut konsepnya generalization. Jadi kita membuat parent class gitu ya ceritanya, membuat parent class yang menyimpan data ataupun metode yang sama di kelas anak. Kemudian untuk yang spesialisasi misalkan diberikan contoh ya, sudah ada kelas student, kemudian isinya ID, name sama GPA. Nah, mau dibuat spesialisasi, yaitu ada student yang atlet. Nah, atlet butuh tahu itu atlet apa. Maka kelas student yang sudah ada, yang student general, student umum gitu ya, akan di-extend ya. Dibuat sebuah kelas baru, kelas anaknya malah yang dibuat. Jadi bukan kelas parentnya, jadi membuat kelas anak. Jadi kalau specialization arahnya membuat kelas anak. Kalau generalization membuat kelas parent. Jadi membuat kelas anak yang atlet tadi dengan menambahkan data apa nama olahraga atlet tersebut ya. Jadi data-datanya parent, karena konsepnya inheritance tetap sama ya, konsepnya inheritance. Sekarang inheritance-nya parentnya adalah student, anaknya adalah atlet. Nah, data ID, name, GPA-nya kelas student dipakai, diturunkan ke kelas atlet. Oke, jadi paham ya perbedaannya. Kalau specialization mengarahnya kita akan meng-create child class, kelas anak yang mengembangkan kelas parent ya. Kalau yang minggu lalu dan yang sudah pernah dikerjakan adalah generalization. Kita akan membuat sebuah parent class yang isinya adalah data-data generalnya kelas anak, data-data yang sama dari kelas anak. Jadi arahnya membuat parent class yang menaungi, menampung data yang sama dari anak-anaknya. Nah, yang ini kan sudah pernah latihan juga, jadi kalian tidak perlu lagi belajar generalization, jadi kita fokus ke yang specialization. Oke, nah sekarang contoh yang lain untuk specialization dari
objek-objek yang disiapkan oleh siswa. Ya. Contoh misalnya sudah ada text box, kalian bisa membuat kelas extendnya. Jadi text box yang menampung data-data numerik buat kelas baru, ya, yang menampung data numerik dengan tipenya. Jadi mengextend kelas text box jadi parent class-nya. Ya, list view, ya, merupakan extension dari list box. Ya, jadi ini yang sudah ada di dalam Visual Studio. Ya. Yang lainnya, misalkan sudah ada vektor, kelas vektor 2 dimensi, saya butuh gambar 3D, saya perluas aja. Vektor 2 dimensi, 2 dimensi itu kan XY, saya buat vektor 3D yang ada XY dan Z-nya. Oke, itu contoh-contoh specialization, jadi membuat kelas anak yang menambahkan data yang lebih spesial, jadi mengembangkan data kelas parent seperti itu. Nah, sekarang perbedaannya untuk diimplementasinya. Kalau di pada konsep generalization biasanya ya, datanya parent itu kan general, jadi yang kembar-kembar aja yang ada di kelas anak diambil, entah data atributnya maupun metodenya. Jadi biasanya datanya itu belum spesifik, belum komplit. Nah, jadi biasanya tidak dibuat objek dari kelas parent tersebut. Nah, contoh nih misalnya saya pakai yang ada di sini. Ya, kita sudah membuat yang generalization ya, aplikasi shape. Nah, di dalam form ketika menambahkan objek baik mau inheritance maupun yang polymorphism lah ya, selalu create-nya adalah circle sama rectangle. Kita tidak akan meng-create shape ya. Kan kalau misalkan tanya, saya mau buat bentuk bangun apa? Kan selalu pertanyaan seperti itu. Mau segitiga, mau lingkaran, mau persegi 4, nah, pasti akan ditanya membuat bangun apa. Nah, kan juga dalam informasi shape ini kan cuma ada posisinya saja, left dan top. Jadi tidak masuk akal untuk membuat bangun gitu ya. Tapi biasanya kalau udah implementasi membuat bangun, yaitu kalau enggak circle ya bangun rectangle seperti itu, shape circle atau shape rectangle. Jadi spesifik create ke kelasnya sudah langsung ke kelas anaknya. Nah, jadi kalau yang generalization biasanya kita tidak meng-create objek kelas parent, tapi yang kita create adalah objek child class-nya. Itu yang generalization. Kemudian kalau specialization, ya, nah karena mengextend parent class, ya, kelas anaknya itu kan dibuat baru, mengembangkan kelas parent, maka kita bisa membuat objek kelas parent. Nah, contoh yang ini tadi, ya, contoh mahasiswa ubaya. Kalau membuat mahasiswa biasa ya create new student. Ada mahasiswa yang atlet ya buat mahasiswa atlet. Ya, biasanya dibedakan dari NRP-nya misalkan. Ya, kalau dulu dibedakan dari NRP atau sekarang ya. Jadi bisa buat objek student, bisa juga membuat objek atlet di dalam aplikasinya. Jadi di dalam formnya create student boleh, create athlete boleh, seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara generalization maupun specialization inheritance. Nah, untuk kode programnya ya, karena dua-duanya adalah inheritance ya, cuma tujuannya apa? Generalisasi atau spesialisasi ya, tapi kan sama-sama inheritance, tidak ada perbedaan programnya ya, sama sekali tidak ada. Programnya sama persis ya, baik kalian mau pakai inheritance mau pakai konsep polymorphism sama persis. Yang membedakan cuma create new-nya ya, yang ini tidak masuk akal create-nya new parent, yang ini oke, create new parent. Nah, seperti itu. Kemudian supaya lebih paham, jadi kalian diminta membuat sebuah aplikasi yang jenisnya specialization inheritance ya. Dibuat
dulu sebuah kelas yang bernama kelas 2 dimensi untuk menampung data-data 2 dimensional objek, yaitu menampung koordinat X dan koordinat Y. Silahkan siapkan properti dan konstruktor yang sesuai, kemudian tambahkan metode display. Nah, kemudian metode lagi yang kedua, metode menghitung jarak. Jadi kalau ada objek 2 dimensi, ya, titik objek, misalnya objek 2 dimensi yang pertama, sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 5. Jadi objek 2D yang pertama 3,5. Objek 2 dimensi yang kedua misalnya 3,6 ya. 2,5 yang pertama, yang kedua 3,6. Nah, berapa jarak dua dimensi objek tersebut, dua objek 2 dimensi tersebut ya. Ini kan rumus menghitung selisih jaraknya. Ya. Objek pertama X2-nya berapa? Objek kedua X-nya berapa dikurangi objek yang pertama X-nya berapa, kuadrat ditambah objek yang kedua Y-nya berapa dikurangi objek yang pertama Y-nya berapa, kuadrat. Akar dari penjumlahannya itu adalah distance atau jarak antara dua objek 2 dimensi. Ya, jadi itu yang kalian siapkan dulu di kelas 2D. Nah, ciptakan, nah ini tentukan hubungan inheritance-nya yang tepat. Ya. Kalau ada objek yang kelas yang kedua, yaitu kelas 3 dimensi. Kelas 3 dimensi merepresentasikan objek 3 dimensi. Jadi koordinat yang disimpan selain X dan Y ada Z. Nah, jadi kalian perhatikan X, Y tadi kan sudah ada di kelas 2 dimensi. Nah, ini ketambahan Z. Nah, jadi diminta kalian menggunakan konsep ya inheritance di sini. Ya, jadi memperluas. Ya, inheritance yang memperluas yaitu inheritance yang jenis kedua, specialization inheritance. Jadi buatlah sebagai kelas turunannya 2D. Jadi kelas 3D merupakan kelas turunan dari kelas 2D. Kemudian tambahkan properties konstruktor yang sesuai. Hati-hati ini kelas turunan. Berarti ya siapkan konstruktor yang benar untuk kelas turunan ini. Terus distance-nya. Nah, coba metodenya, display sama menghitung distance. Nah, kalau memang dia bisa dipakai metode overriding, silahkan buat metode overriding. Kalau tidak ya metode khusus untuk masing-masing kelas. Nah, rumus distance-nya berbeda. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dulu ya. Ini kalian buat programnya. Nanti kalian buat konsep yang pakai polymorphism karena ini kan latihan polymorphism. Jadi tambahkan supaya bisa create objek 2D maupun create objek 3D dari pilihannya, terus tampilkan datanya. Oke. Nah, saya coba berikan sedikit clue gitu ya. Jadi nanti misalkan kalian sudah siapkan project baru, yang pasti kelas yang pertama kelas 2D gitu ya, saya kasih namanya. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas 3D. Nah, hubungannya 2D sama 3D, 2D itu isinya X sama Y, 3D memperluas, maka 3D merupakan kelas anak dari kelas 2D. Nah, yang pasti seperti itu. Oke, nanti isinya kalian buat sendiri yang pasti. Untuk spesialisasi, kenapa kok 3D adalah kelas cat dari kelas 2D? Karena isi dari 3D yaitu X, Y nya ikut 2D ya, jadi tetap konsep parent itu ada data yang akan bisa diturunkan ke kelas anaknya. Jadi X, Y nya punya parent diturunkan ke kelas 3D ya, kelas 2D X, Y nya punya, kemudian Z nya ada di kelas 3D. Kemudian terserah entah polymorphism ataupun
inheritance sebenarnya konsepnya sama. Yang kita gunakan hari ini ada yang diminta sebagai tugas adalah yang polymorphism. Maka ketika misalkan ditambahkan button add, ya saya siapkan dulu. Sebentar. Ya, objeknya yang di-create ada dua ya. Sebentar saya perlihatkan supaya kalian tidak salah menangkap maksud soalnya. Jadi nanti saya kasih tulisan dulu yang benar. Radio buttonnya ini yang pertama adalah 2D gitu ya. Objek 2D, yang satu objek 3D. Nah, jadi karena specialization maka diperkenankan menciptakan objek 2D yang merupakan parent object. Kalau yang sebelumnya shape, kita tidak ada pilihan menciptakan shape, adanya circle, rectangle. Employee nggak ada, create employee adanya regular atau temporary employee. Nah, kalau ini specialization inheritance maka diperkenankan pilihannya parent class, objek parent class ada, objek khususnya juga ada. Ya, oke. Jadi nanti bergantung pilihan radio buttonnya ya, kalian lengkapi sendiri. Yang saya mau tunjukkan adalah listnya. Nah, listnya karena ini saya mau membahasnya yang polymorphism, maka konsepnya sama ya. Kalau polymorphism, reference type-nya, objek menampungnya merupakan objek kelas parent ya. Jadi karena parentnya adalah 2D, maka listnya adalah list dengan tipe dari kelas 2D. Ya. Jadi tetap sama dengan menggunakan reference type-nya adalah kelas parent-nya. Nah, bergantung radio buttonnya nanti ya. Kalau radio button yang dipilih adalah yang 2D, maka nanti new-nya list of 2, create-nya kelas 2D ya. Jadi tetap sama, akan menciptakan objek tunggal dulu untuk menampung polymorphismnya ya. Misalkan saya kasih nama general aja gitu. Jadi nanti bergantung radio button yang digunakan. Kalau yang 2D ya gimana programnya, kalau yang 3D, nah jadi polymorphismnya ini tetap objek kelas 2D ya, misalkan pakai kayak gitu. Nah, berarti yang ini radio button yang 3D ya, objeknya yang diciptakan adalah kelas 3D. Nah, jadi programnya tidak berbeda ya. Konsep polymorphism, konsep inheritance-nya sama. Karena kan memang ini jenis inheritance yang kedua, jadi tidak ada perbedaannya. Oke, ini salah tulis ya, objek pakai K ya. Nah, ini objek. Jadi nanti akan ditambahkan karena ini polymorphisms, meskipun namanya list of 2D, kalau kalian mau buat general list of object silahkan boleh. Objek. Nah, itu dasarnya. Ya. Kalau kalian melengkapi dengan remove, silahkan tambahkan metode pengecekan dahulu apakah equal atau tidak ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di grup WA yang kemarin implementasi yang saya contohkan itu masih belum sempurna, masih belum benar, kalian bisa lihat dari yang di slide gitu ya. Oke, jadi untuk latihan hari ini silakan selesaikan implementasi dari objek 2D maupun 3D ini, konsepnya pakai konsep polymorphism, kemudian nanti dikumpulkan di ULS dengan batas waktunya paling lambat hari Senin pagi jam 9. Nah, untuk materi yang berikutnya masih ada nyambungnya ya, jadi inheritance masih disambung lagi di materi berikutnya yaitu tentang abstract class. Nah, jangan lupa untuk minggu depannya
yaitu minggu ke-12 ya kalau nggak salah ada kuis. Jadi poin utamanya kuis ya di bagian inheritance, entah nanti mau pakai polymorphism atau mau pakai inheritance dasar atau mau pakai yang nanti minggu depan abstract class. Yang pasti konsep inheritance itu yang akan dikuiskan. Silahkan kerjakan tugas, selamat belajar, terima kasih.